Barakallahu fikum. Ya, yang pertama tentang upaya untuk saling menguatkan dalam ketaatan tentu tidak hanya untuk pemula, siapapun itu bisa mengamalkan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dicontohkan Rasulullah SAW di dalam upaya saling menguatkan dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Puasa, ya, salat sunnah dan lain sebagainya, saling mengingatkan, saling fasilitasi, ya, gitu ya. Kadang-kadang kan ya sudah bangun pun jadi malas-malasan ketika kemudian tempatnya tidak rapi. Tapi ketika kemudian misalnya istri ingin suaminya rajin tahajud setiap sebelum itu sudah disiapkan tempatnya, diberikan wewangian, ada aromaterapi, misalnya begitu ya, jadi bikin suasana nyaman untuk beribadah, itu bagian dari dukungan untuk saling menguatkan di dalam ketaatan. Ya ini yang kemudian saya kira tidak hanya pemula, yang paling advance pun tetap membutuhkan untuk saling support satu sama lain di dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah tentang kecurigaan. Ya, kecurigaan itu wajar, satu, manusiawi. Yang kedua, ya harus dikendalikan atau dikelola dengan baik. Maksudnya kalau dia menjadi sebuah paranoia, artinya sebenarnya suaminya nggak ngapa-ngapain, tetapi dia curiganya berlebihan sampai membuat dia bertindak melakukan sesuatu yang over possessive misalnya. Kemudian ini itu jadi dikekang suaminya yang membuat suaminya merasa tidak memiliki kedaulatan misalnya. Ini menjadi masalah gitu ya. Ya dari yang naudzubillah misalnya semulanya sebenarnya tidak ada kepikiran untuk kontak dengan wanita lain misalnya, tapi gara-gara merasa ada kedaulatan yang terampas di rumah, mungkin justru naudzubillah kemudian tergoda untuk ke sana. Ini jangan sampai terjadi. Jadi bagaimana kemudian kita menatanya dengan wajar, menatanya juga dengan proporsional ya, supaya kemudian satu sama lain trust itu tetap ada, saling terbangun, tapi juga ada kontrol. Artinya saya dengan istri termasuk bukan yang strict membatasi ya kalau ataupun ya terlalu lepas membatasi, tapi ada di tengah-tengah. Artinya ya suami istri itu ya berhak tahu ya pada kondisi-kondisi tertentu seperti apa sih gadget pasangannya gitu ya. Saya misalnya bahkan dengan kesadaran saya sendiri menginstal media sosial saya gitu ya, Instagram, Twitter, dan akun-akun media sosial yang memungkinkan untuk diinstal di gadget lain, di gadget istri, supaya ada kontrol, supaya ada hal-hal yang misalnya sensitif, ada pertanyaan, konsultasi yang bisa membuka pintu-pintu yang menjadi masalah, kita harus peka. Dan itu misalnya kemudian kita langsung bisa berkomunikasi dengan pasangan apa yang sebaiknya dilakukan ya. Ya ada misalnya beberapa istri saya misalnya minta izin juga, "Bah, maaf ya komunikasi dengan yang ini kok kayaknya gimana? Aku blok aja ya." Oh ya nggak apa-apa, blok aja gitu ya. Itu kita karena terbuka, kita saling saling menjaga, karena kesadarannya adalah untuk saling menjaga. Ini bukan membatasi, tapi ini menjaga. Dan namanya menjaga konsekuensinya memang ada yang harus dibatasi, dan itu kita komunikasikan dengan baik. Itu perkara yang sudah seharusnya memang kita jaga. Jadi saya juga tidak terlalu setuju ada fatwa haram bagi istri melihat gadget suami, ya nggak sampai haram lah gitu ya. Ya kalau memang diperlukan untuk saling kontrol, saling percaya, tetap ya memang perlu seperti itu. Tapi memang ada batas-batas tertentu yang kemudian tidak perlu diikuti, karena mungkin obrolan yang bersifat biasa bisa jadi kecurigaan dan lain sebagainya. Kalau kemudian dia sudah pada kondisi termakan oleh kecurigaan-kecurigaan yang berlebihan. Jadi ya wajar, proporsional, ya saling berkomunikasi, saling percaya, ya, dan apa-apa itu di-sharing, apa-apa itu bisa dimusyawarahkan bersama-sama. Demikian.